Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman? Semoga sehat selalu dan semoga selalu berada pada lindungannya Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tetap menjaga kesehatan dengan menjaga protokol kesehatan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan. Sini saya akan sharing-sharing tentang informasi-informasi yang menarik dan semoga bermanfaat. Jadi negara kita itu kekuasaan tertinggi berada pada tangan rakyat. Ada presiden sebagai penguasa negara, ada presiden sebagai kepala pemerintahan dan sebagai kepala negara gitu ya. Tapi apakah presiden adalah penguasa negara? Bukan. Penguasa negara berada pada tangan rakyat. Kekuasaan tinggi berada pada tangan rakyat. Itu sistem pemerintahan demokrasi. Lalu apa itu demokrasi? Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, berasal dari dua kata yaitu demos dan juga kratos. Demos yang berarti rakyat, kratos yang berarti kekuatan atau kekuasaan. Jadi demokrasi itulah kekuasaan rakyat atau sistem pemerintahan yang kekuasaan itu berada pada tangan rakyat. Kekuasaan tertinggi berada pada tangan rakyat. Rakyat adalah penguasa mutlak dari sebuah negara atau dari sebuah pemerintahan, begitu kan. Abraham Lincoln, presiden Amerika, yang mantan presiden Amerika, pernah menyampaikan bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Maksudnya dari rakyat. Sebuah sistem pemerintahan atau sebuah negara itu ada karena rakyat. Rakyat yang memberikan sebuah negara ataupun pemerintahan itu. Sebuah negara ada karena restu rakyat. Jadi negara itu ada dari rakyat gitu. Lalu ada oleh rakyat. Jadi yang menjalani pemerintahan pun rakyat. Jadi rakyat itu sebagai pengawas pemerintahan secara langsung ataupun tidak langsung. Ada yang tidak langsung tuh, ada yang mewakilinya. Seperti yang kita tahu di negara kita ada DPR yang mewakili rakyat, dan yang DPR ini membantu rakyat untuk menjalankan pemerintahan, diwakili oleh DPR begitu. Lalu adalah untuk rakyat. Sebuah sistem pemerintahan berjalan atau negara berjalan itu ada karena untuk rakyat. Jadi rakyat ini dijamin kesejahteraannya. Dia harus menjamin kebebasan dan kesejahteraan rakyat. Rakyat harus dijamin sebebas-bebasnya berpendapat karena ini adalah negaranya gitu ya. Jadi bagaimana demokrasi itu ada? Seperti yang kita tahu, seperti yang sudah saya sampaikan, demokrasi itu dari bahasa Yunani, begitu juga dengan sistem pemerintahannya. Demokrasi pertama kali diperkenalkan di Yunani di kota Athena. Jadi Athena atau Yunani ini adalah pemerintahan atau kota atau kerajaan yang menganut sistem demokrasi pertama kali. Namun pada saat itu demokrasi berjalan tidak stabil dan cenderung berujung kepada kekacauan gitu ya. Aristoteles menyampaikan demokrasi itu berperan kecil atau tidak berguna itu pada politik pada masa saat itu gitu. Lalu adalah demokrasi modern yang baru muncul di abad ke-18 Masehi. Pada saat itu demokrasi ada karena perang, yaitu perang saudara di Inggris, lalu ada konstitusi Rhodes dan penyusunan konstitusi Amerika, lalu ada revolusi Prancis. Jadi cenderung rata-rata karena perang. Itu karena unjuk rasa, ada sebuah atau ada suara atau unjuk rasa dari rakyat gitu ya. Karena ketidakpuasan dari kepemerintahan sebuah negara, dari penguasa negara saat itu pada pemerintahan negara saat itu tidak puas, rakyat tidak puas. Maka dari itu muncullah demokrasi, suara rakyat. Rakyatlah yang menguasai negara itu. Rakyat berunjuk rasa bahwa negara ini miliknya. Tidak ada kepemilikan tunggal oleh sebuah negara gitu. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Maaf bila ada kesalahan kata. Bagaimanapun saya manusia yang bisa salah, dan maha benar hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.